Ya, Salam Alehem Bisem Hamasea. Topik atau materi kita pada hari ini yaitu Kuriake Hemerah atau Hari Tuhan, yang biasa juga kita katakan Hari Minggu, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, dan itu perlu dipahami bahwa umat Kristen yang beribadah pada hari Minggu itu tidak mengubah hari Sabat atau Sabtu menjadi Minggu. Hari Sabat mingguan tetaplah hari Sabtu, dan hari Minggu bagi orang Kristen ini bukan sebagai pengganti hari Sabat. Umat Kristen tidak di bawah hukum Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Sabat. Umat Kristen juga tidak menguduskan hari Minggu sebagaimana orang Israel menguduskan hari Sabtu atau Sabat, yang dimana dalam pengudusan hari Sabtu atau Sabat bagi orang Israel itu di dalamnya terdapat sederetan larangan-larangan Sabat, yaitu ada 39 larangan kerja. Orang Kristen memang menempatkan satu hari di dalam suatu pekan untuk beribadah kepada Allah. Namun di dalam kekristenan tidak terdapat hukum yang mengikat, yang melarang melakukan aktivitas tertentu dan mendapatkan sanksi jika melanggarnya. Sebagaimana orang Israel tunduk kepada 39 larangan kerja. Di gereja-gereja masih banyak sekali yang mengadakan kebaktian pada hari Sabat atau hari Sabtu, di samping ibadah pada hari Minggu. Bahkan hari-hari yang lain, ibadah kita kepada Allah dapat dilakukan kapan saja. Ibadah hari Minggu yaitu merupakan anamnesis atau peringatan bahwa terjadi peristiwa besar yang membuat hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Manusia yang tercerai dari Allah sejak insiden di Taman Eden, dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 23, bahwa akibat dosa Adam kini telah dipersatukan dengan pembayaran harga yang mahal oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Diwujudkan pula dengan peristiwa fenomenal, yaitu robeknya tirai pada bait suci, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Beit Hamikdas. Makna dari robeknya tirai itu melambangkan bahwa dengan pengorbanannya, darahnya yang tercurah adalah merupakan penebusan yang sudah memadai bagi dosa manusia. Kejadian ini menandakan bahwa jalan menuju pribadi yang Maha Kudus telah terbuka untuk semua orang dan setiap waktu, baik bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi atau yang biasa disebut sebagai Goyim. Robeknya tirai pada bait suci adalah pernyataan visual yang menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa, dan itu kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Hal ini didukung oleh fakta bahwa hanya imam besar saja yang bisa memasuki ruang Maha Kudus melalui tirai tersebut.
tirai tersebut. Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung bagi umat pilihan Allah. Manusia yang jatuh ke dalam dosa sejak zaman Adam, kini mendapat pengampunan dengan karya Kristus, yaitu kematiannya dan kebangkitannya yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia yang beriman kepadanya. Matius 27 ayat 50 sampai 51, pada ayatnya yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan pada ayatnya yang ke-51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Sehingga peristiwa kebangkitan Kristus pada hari Minggu adalah benar-benar suatu anamnesis atau peringatan akan kemenangan. Tuhan Yesus berkuasa atas maut, bahwa Dialah Sang Hidup, yang olehnya kita dapat diselamatkan dan memperoleh karunia hidup yang kekal. Bisa juga kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Juga di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dengan demikian, pada setiap hari Minggu, kita umat yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, merayakan kehidupan. Ayat di bawah ini merupakan petunjuk pertama yang jelas tentang kebiasaan orang Kristen untuk menghormati hari Minggu sebagai hari ibadah. Yaitu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Kita bisa lihat pada dengan memperhatikan prasa, ialah memecah-mecahkan roti, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai klasai arton, merujuk kepada peristiwa perjamuan suci. Itu Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan bandingkan dengan Lukas 22 ayat 19, yang merupakan khas ibadahnya murid-murid Kristus. Ibadah Kristen hari Minggu tidak berasal dari pekan Yahudi, bukan pula dari kalender kaum Esseni ataupun dari kultus Mitra atau Mandisme. Hari Minggu atau Yom Rishon yang secara harafiah hari disebut sebagai hari kepala atau Yom Ehad, dan hari ke-1 ialah hari pertama pekan, hari yang menyusul hari Sabat. Pada hari itu diperingati kebangkitan Yesus Kristus serta penampakannya kepada para pengikutnya selama santapan bersama. Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit,
pergilah mereka ke kubur. 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Pada tiap-tiap hari Ahad, hendaklah kamu masing-masing menyimpankan uang di dalam penyimpanannya sendiri atas kadarnya, supaya jangan pada masa aku datang baru hendak dikumpulkan. Itu terjemahan lama daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 di atas lebih khusus dan barangkali menunjukkan kelanjutan penggunaan kalender orang Yahudi oleh orang Kristen, di mana hari Tuhan atau Yunani disebut sebagai Kyriake Hemera, dimulai pada hari Sabtu petang ketika matahari terbenam. Kesediaan non-Yahudi untuk menerima perhitungan orang Yahudi ini sebagai bukti kuat bahwa hari itu dirayakan. Di dalam Wahyu 1 ayat 10, Rasul Yohanes menyatakan bahwa penglihatan Apokalips datang kepadanya saat ia dikuasai oleh Roh pada hari Tuhan. Inilah sebutan pertama di dalam kesusastraan Kristen tentang hari Tuhan. He Kyriake Hemera yang terdapat hanya 1 kali di dalam Alkitab. Kalau orientasinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kata The Lord Day atau hari Tuhan tidak akan kelihatan bahwa itu memaksudkan nama dari hari pertama, suatu pekan. Tetapi jika Anda seorang pembaca berbahasa Yunani yang paham betul tata bahasanya, Anda akan memahami bahwa maksud nama hari Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 10 adalah nama hari di dalam suatu pekan atau dan bukan hari Tuhan di dalam orientasi akhir zaman nanti. Prasa atau Te Kyriake Hemera. Ada catatan ialah bahwa nama hari dalam suatu pekan dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk feminin, Kyriake Hemera, sehingga bentuk penulisan tersebut dalam kaidah bahasa Yunani menandakan bahwa itu adalah nama-nama dari hari dari suatu pekan mingguan. Wahyu 1 ayat 10, susunannya yang bersifat kata keterangan menunjukkan bahwa hari itu merupakan penetapan resmi tentang hari ibadah gereja, yaitu hari Minggu atau Kyriake Hemera, dan secara harafiah adalah hari Tuhan. Dalam arti demikian, ketetapan ini muncul pada permulaan abad kedua. Ignatius Epistel tuh de Magnesiaris. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dan belakangku
dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Sebagai catatan juga bahwa istilah Kuriake Hemera hanya ada di Wahyu 1 ayat 10 dan perlu dipahami bahwa ayat ini menulis Kuriake Hemera di dalam artian nama hari di satu pekan yang tidak sama dengan Hemera Kuriau di dalam artian eskatologis. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat atau pesaharta kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bisa dibandingkan dengan Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kita juga bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perhatikan bagaimana Habrit Hakadasah, terjemahan perjanjian baru Yunani ke dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata lesihre sebagai sikir untukku sebagai peringatan. Ya, itulah sekilas penjelasan mengenai hari Tuhan atau Kuriake Hemera. Ya, sehingga kita dengan materi ini kita boleh mengerti bahwa orang Kristen tidak memindahkan hari Sabat ke hari Minggu, tetapi kita mengucap syukur pada hari Minggu atau hari pertama atau Kuriake Hemera yang secara harafiah disebut sebagai hari Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu itu. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin diberi pengetahuan tentang arti daripada hari Tuhan itu. Dan akhirnya saya mengucapkan Salam Elohim Bisem Hamasea. Terima kasih.